Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau sudah wudhu, sepanjang tidak terbukti buang angin, baik suara atau bau, nggak dengar, nggak bau, maka dia tetap dalam keadaan wudhu. Bertumpuk dosa di hadapan Allah, Allah bisa menghapusnya dengan satu kebaikan, tapi bertumpuk kebaikan dengan manusia itu, manusia bisa menghapusnya hanya dengan satu kesalahan. Neng dindi ngono Pak, kerja Pak, pengabdiannya 20 tahun luar biasa, bahkan sudah dapat sabda lencana barang Pak, kepleset bar Pak. Dan maaf, kebaikannya itu sudah dihitung, yang dihitung masalah itu Pak. Ya, manusia seperti itu. Dulu ada kiai pondok pesantren, pondoknya hebat, santrinya luar biasa, alumninya jadi orang-orang hebat. Pak Kiai kepleset, tuntutannya bubarkan pondok. Ada yang minta bubarkan pondok, bahkan maaf, orang-orang yang menghina Pak Kiai itu, padahal maaf, kelakuannya lebih buruk dari Pak Kiai itu. Ya, tapi dia berani menghujat, itulah manusia. Nah, yang kedua, kenapa harus berakhlak kepada manusia itu? Kalau kepada Allah, dosa taubat, rampung Pak, hapus, dihitung baiknya saja. Kisah Umar bin Khattab dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Padahal kalau dilihat masa lalunya kayak begitu, tapi ditutup, selesai. Itu hanya untuk pembelajaran, tapi tidak ada satupun yang karena Rasulullah sudah mengingatkannya yang disebut kebaikannya. Tapi dengan manusia yang lain umumnya wis tobat, wis minta maaf, sudah membuat pernyataan bermaterai hitam di atas putih, tetap gue catatan, malah muni track record bos, ngono gimana? Ya, sudah dimutasi Pak, neng kono sudah wong apik loh Pak. Koncone cerita, aku untuk pindahan ke Semarang wongnya apik. Sopo Pak Kai? Oh, hati-hati bos, ngono gimana? Lan apa ngeri wonge. Lora Pak wong iku wis sregep salat rong azan wis nang masjid to Pak. Iya, pendak Jumat tuh jam 10 wis nang masjid sampai di sana bose. Kowe ora kerja ya kan begitu. Saking semangatnya, lo tetap hati-hati. Akhirnya kan orang lain tanya yang nggak ngerti masalah. Nopo toh? Maaf, nggak ada kebutuhan apa? Tegal cerita Pak. Ya manusia begitu. Ada wanita muslimah sudah jadi baik, ya kan? Wis kudunge wis rapet, jilbabe gede, ngaji. Jamaah yang ngene ana lho, jamaah anyar wonge apik kan sregep tekun. Ayo nom apik ya Allah, khusuke luar biasa. Oh, ra ngerti biyene ngono ki aja Pak. Ngono kuwi Pak. Lha napa ngeri lho yakin aja. Ya wis to rasa dibahas masa lalunya, lu umat bojomu katut belai ngono coba begitu Pak. Dan itu pernah, maaf ya, meskipun kalimatnya nggak sepersis ini, ada yang sampai begitu. Orang sudah baik masih aja dipersoalkan. Wes ora kenal lho malah nara percaya iki lho, surat pernyataannya tak foto. Ngono malah banyak. Ya, manusia. Maka Bapak Ibu, kita sudah berusaha menjadi baik, ya yang sudah kita stop, nggak usah kita bicarakan kembali. Justru yang menurut saya agak menarik, ada permintaan yang luar biasa itu supaya kemudian juga menjadi hati-hati. Saja nih sing motong video itu menviralkan dan memberi caption pertama kali saja nih sopo kok iso dadi koyong ini, jangan-jangan ada masalah. Iya, itu peristiwanya antara viral dengan ini juga agak enggak sehari dua hari, agak lama, apalagi kemudian terus metu sing aneh-aneh. Ya, maka Bapak Ibu lebih bagus tidak masuk di wilayah itu. Bismillah, mudah-mudahan Allah tutupi aib saudara kita, semoga Allah menutupi aib kita. Selesai. Satu, al-umuru bima qasidiyah. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan.
Jadi kalau sudah wudhu, sepanjang tidak terbukti buang angin, baik suara atau bau, nggak dengar, nggak bau, maka dia tetap dalam keadaan wudhu. Tapi kalau sudah sebelum wudhu kemudian tanya aku mau wudhu apa huruf, maka dia disebut belum berwudhu, karena al aslu baqa'u makana ala makana. Ya, makanan, minuman sepanjang itu barang halal tetap menjadi halal sampai terbukti keharamannya. Jadi pesta makan saja karena itu ayam tanpa harus kemudian menelisik sing beleh sopo carane piye lembe dadi piye. Nanti kita akan kerepotan sendiri. Ya, terus kita wudhu, maaf buang air kecil, sepanjang tidak terbukti celana kita kecipratan barang najis, maka tetap dalam keadaan suci, sehingga tidak merepotkan diri sendiri, kecuali nyata-nyata kena. Di jalan kemudian naik sepeda motor atau lagi nunggu bis, tiba-tiba ada motor melindas air dan airnya nyiprat ke celana kita nggak perlu risau ngecek nyari CCTV selama sehari tadi ada anjing lewat apa tidak. Cukup sepanjang itu air dan tidak berbau najis, maka tetap tidak najis. Begitu Bapak Ibu, indah, mudah. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini sedikit mengulang supaya urut. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan melahirkan kemudahan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala hal yang sulit di dalam Islam itu mudah untuk dijalankan. Ada penggantinya. Maka dalam fikih ada hukum azimah, ada rukhsah, ada hukum asal, ada hukum keringan. Babi haram, kalau tidak ada yang lain untuk mempertahankan hidup kecuali hanya itu, maka dia menjadi halal. Ya, karena apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan yang dilarang. Kita pergi al-masyaqqah tajlibut taisir. Kita sholat kesulitan menghadap kiblat, maka ke arah manapun kiblat kita pakai. Ya. Terus dengan rupa kemarin sudah kita bahas, sekarang kita akan masuk yang keempat, ad-dararu yuzal. Segala hal yang membahayakan harus dihilangkan. Ya, kemarin sudah kita berikan contoh, kalau kemudian kita sakit, maka kemudian kita harus berobat. Kalau kemudian sebuah kebijakan pemerintah atau apapun yang kemudian bisa merugikan banyak orang, kita punya kewajiban mengingatkan agar diperbaiki. Ketika ada pemimpin yang kurang baik, maka kita punya kewajiban mengingatkan, karena dia bisa membahayakan banyak orang. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika dalam keadaan terpaksa memilih pemimpin, satu soleh tapi lemah, yang satu kuat, yang satu kurang soleh tapi kuat, kemampuan memimpinnya bagus, maka disuruh memilih yang meskipun secara kesolehannya kurang tapi memiliki kekuatan dalam memimpin. Sebab kalau yang terpilih soleh tapi lemah, kesolehannya untuk dirinya sendiri, kelemahannya membahayakan banyak orang. Tapi kalau kemudian sakjane rapati soleh, dosane dipek dewi, tapi kekuatannya memimpin masyarakat itu memberikan kemanfaatan yang sangat besar. Sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian lampu merah berhenti. Ya, la dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Lampu merah berhenti di kampung, kemudian memperlambat kendaraan. Kalau bikin polisi tidur jangan terlalu tinggi, ya kan? Kalau kemudian maaf harus amputasi terhadap anggota tubuh, jika itu menyelamatkan, maka kemudian dia bisa dilakukan. Sedemikian rupa. Dan kemudian Bapak Ibu, yang terakhir adalah al-adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi hukum. Inilah salah satu elastisitas ajaran Islam, di mana budaya setempat itu bisa menjadi hukum yang berlaku. Ya, sebagaimana akad nikah, ijab kabul, itu sebenarnya dalam transaksi bisnis juga ada ijab
kabul. Tapi tidak pernah kita beli, saya beli barangmu dengan ini, ya saya terima duitnya, sah-sah. Tidak pernah ada kalimat begitu. Pokoknya bandrol piro, bayarnya kasir, gue balik, sah. Meskipun tidak ada ungkapan ijab kabul. Ya. Karena apa? Budaya kita begitu, tidak ada masalah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang budaya itu enggak bertentangan, ya kan ada kan budaya yang bertentangan, yo budaya ini ono terima kasih atau bos. Ya kan? Maksudnya terima kasih itu yang kembali ke kaidah pertama. Sogok tuh ya, suap. Loh, SK Medun rangir terima kasih belas. Gua baik, nah, misalnya kan begitu. Nah, itu namanya budaya yang bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang kemudian tidak perlu dijalankan. Tetapi Bapak Ibu, ada budaya kita yang unik khususnya dalam transaksi jual beli adalah jual beli ala Indonesia. Bapak Ibu, kalau yang pernah ke Mekah itu bisa beli apapun, itu kan sebenarnya mirip dengan yang dilakukan, maaf izin saya sebut merek supaya enggak terkesan sponsor, tak sebut banyak lah ya. Ketika kita makan di warung steak di McDonald atau kemudian Hokben Genrodo Indonesia, Eropa, Cina, apa namanya, Jepang kan gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu itu bayar dulu baru makan. Dan itu yang betul. Karena yang kita makan adalah yang sudah kita bayar. Tapi di kita ada tradisi yang unik. Jajan tinjuar, nyoto bakso, bayar dulu apa makan dulu, Pak? Makan dulu, Pak. Pertanyaannya satu, yang kita makan miliknya siapa? Milik saya, dalilnya mana? Buktinya apa? Yang jelas yang kita makan miliknya bakule, Pak. Padahal belum kita bayar. Loh kan nanti bayar, Pak. Loh, yang jamin mengko iso bayar sapa? Pas jajan dhewe kek mangan separuh mati. Ya. Loh, nanti setelah maju nggak dibahas, mau sebayar pohrum itu selalu dibahas. Ya. Loh, tapi kan ada teman Pak bisa nutup, asing mati gak boleh apa? Kowe bayar mbek sapa? Ya kan? Gak boleh ijen. Ya kan? Tidak dengan istrinya, tidak dengan anaknya, sendirian ngedoli mati. Jadi membayar mbek sapa? Terus geletak kono tujuh ke uang, kan terpaksa kepada. Iya, Bapak Ibu, wih, sing ekstrim Pak, sing roti ringan, ke tiba jajan di kaki lima, ke Indo separuh, ono satpol PP, garuan, wah Melayu, ono Melayu ini tuh gak boleh ngetan, sing tuku mulanya, siapa temu gelas Pak? Iya, Pak membayar Pak, pas bom Melayu kan begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu terus milik siapa? Enggak Pak, normal Pak, Mbak Romo membayar. Sampun Mas, onggih Pak, napa mawon. Soto kalih, es teh kalih, tempe kalih, kerupuk kalih. Pinten 100. Mas sing genah Mas. Lho, ngomong tak itu kok man sing genah piye Pak? Mosok larang men, Pak, wis dipangan aja menyang bayar. Ya. Kita nggak bisa nawar Pak, karena sudah kita makan. Ya, meskipun mungkin menjadi haram bagi penjualnya karena pembelinya nggak ridho, tapi secara hukum dia menang Pak. Ya, pengus kita makan Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam budaya kita itu malah orang menodok Pak. Mas pinten Mas, es teh kalih, soto kalih, tiga gangsal Pak, terus ngetok ke duit 100, non sewu nembe bukaan dari ngetan susuke, terus pun biasa mawon, ngono gimana? Malah gue balik bayar gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sang penjual yakin bahwa pembelinya orang baik dan besok ke situ lagi.
Di situ ada konsep antarodin, sama-sama ridhonya. Corong bayari ngono kuwi, maka itu menjadi sah dalam tradisi kita. Meskipun secara hukum awalnya nggak bener, Pak. Mengurung bayar kok dipangan, wong bukan milik kita. Tapi karena budaya kita seperti itu, ya berlaku, Pak. Tidak ada masalah. Dengan memaksa dengan konsep yang pertama, Mbak, soto Mbak, kalau bayarin pun mungkin mawon gampil, ngono nggih Pak. Iya. Boten kalau gensah, ya Allah, kalau masa kalau percaya kali jenengan kok Mas. Lho ngono nggih Pak. Kan pemenang zaman mahasiswa kan ya, mendoan tipis-tipis ditumpuk 3 in 1 gitu. Ya, mangan telu muni siji gitu. Loh, Bapak yang dirahmati Allah, loh, saya punya kawan, oh luar biasa Pak, aku ini saya harus angkut cumi jempol. Sekarang dia tinggal di Jakarta, Bapak Ibu, asal mulai Semarang, tapi dulu lah, sudah lama peristiwanya. Kalau pulang ke Semarang, ngajak saya, sih, mangan yuk, di warung kain, mampung, mangan, pun bah, bayi 100. Mas, niki kekatan Mas, boten bah, niku terus kurang, loh. Niku paling tekan buat tentang atas swidak kok niki 100 kula susuk mboten Mbah niku nggih bayar mendoan 20 tahun yang lalu Mbah. Ya biyen kula njikuki ngomong ngomong siji padahal entek telu. Bakule ndak guyu karo jawab. Kula sakjane ngertos dengan nyolong kok Mas. Wah itu cerita unik banget itu ya. Lah kok jangan mandel mawon Mbah, aku ngerti kowe mahasiswa pas kurang duit. Tak niati nyenengke bocah-bocah kuliah. Sedekah ini saya ngerti, yes alhamdulillah. Kok bangga halal Mas, wong kurang bayar lho biyen aku ikhlas maksudnya. Iya. Tapi mohon maaf, tempatnya tidak saya sebutkan untuk masalah baru Pak. Tak dudoke dan terus kemudian mesaknya baik. Tapi begitu Bapak Ibu sekalian, sudah karena kepercayaan itu ridho begitu. Bapak Ibu maaf masih ingat jual tangga, jual gentong itu tahun 80-an sampai 80-an itu kan masih digotong Pak. Gentong itu keliling ke kampung, tangga yang terbuat dari bambu 5 meter loh Pak, digowo mubeng turut kampung. Karena apa? Prinsip jual beli harus ada barangnya. Jualan dengan menyebut sifatnya tok itu hukumnya tidak boleh. Aku di motor rodane loro, rujine 26. Iya, terus ngene-ngene, enggak boleh hukum asalnya. Tapi seiring waktu, Bapak Ibu, ada yang namanya jual beli salam, hanya menjelaskan sifat-sifatnya. Hari ini, Bapak Ibu, kita beli rumah, non sewu, terutama yang harus lewat bank misalnya, atau kemudian di komplek perumahan. Beli rumah itu bukan hanya tidak ada rumahnya, Pak, hanya gambar. Developer itu hanya buka kantor, Pak. Kalau nuding nanti daerah situ Pak bangunnya, ngono Pak. Ya beruntung kalau kemudian developernya genah. Kalau enggak kan terus percaya bayar dan tanda jadi bablasan begitu. Kita yang haram kan bagi yang menipu, tapi ketika kita yakin perusahaan ini bonafit, tanahnya oke, semua oke, kita bangun. Bapak Ibu kita memberikan DP dan sebagainya, padahal bangunannya belum ada, hanya percaya dengan gambar. Iya, spesifikasi begini, terus paling di atas gambar bentuk rumahnya yang luar biasa. Masih ada keterangan gambar di atas, nanti catnya menyesuaikan. Oh, kita juga percaya dan itu sah Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena ada saling percaya satu dengan yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu sekarang berkembang jual beli online. Ya, bahkan kita nggak kenal pembelinya, nggak kenal penjualnya, barangnya ning ndi ora ngerti ya Pak. Iya. Mohon maaf, termasuk kita beli makanan, dikirim makanan itu Bapak Ibu, setelah ketemu bakule sing nggawa sapa, sing ngeterke sapa, tapi kemudian kita percaya. Ya. Ini tradisi yang kemudian berkembang dan kemudian dalam Islam tidak ada masalah sepanjang tidak ada unsur horor tipu menipunya dan ada saling kepercayaan dan ridho antara keduanya. Sehingga Islam menjadi indah dan terus mudah untuk diamalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
adat-adat yang kemudian ada di sekitar kita, yang kemudian dianggap baik, maka kemudian mari kita jalani. Contoh Pak, maaf, khutbah Jumat tidak pakai pecis, sah nggak Pak? Khotibnya sah kan? Pertanyaannya, khotibnya wani apa? Kan gitu loh Pak. Ini nggak ganggu sah dan tidaknya, tapi adat kita seperti ini Pak. Ya, sarung dengan celana panjang itu jujur Pak, kalau sujud rapat mana Pak? Untuk sujud loh Pak, tetap ya kan, tetap rapat celana panjang. Sarung apalagi memakainya di atas lutut terus dhuwur meneh, itu pas sujud itu kan apa namanya ya, terbuka, kucing mlebu loh Pak. Ya kan begitu loh Bapak Ibu. Ya cuma kemudian kita duduk jeblono kucingnya terus ora apa meneh itu. Ya Bapak Ibu loh, mungkin Bapak Ibu ini guyon Pak ya, dianggap guyon, tapi ada orang yang mengalami sampai meh tangi dari sujudnya, kira tangi-tangi mergo kucingnya rak lunga-lunga dia meh ngusahke ra iso carane Pak ya. Ngertine nek ngusahke fatal ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budaya-budaya yang kemudian terjalan di tempat kita itu termasuk, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di banyak tempat ya, karena kan nanti ada kaidah usulnya al hukmu yadurru ma'a illatihi ya. Sebelum masuk ke situ saya berikan contoh lain dulu Pak. Kalau kita ketemu dengan orang Arab ya kan, kemudian maaf jenggot kita dilus-lus, adatnya begitu Pak. Dia untuk mengakrabkan, dia memeluk kita, kemudian ngelus-ngelus itu, terus ngusam-ngusam kepala kita, dikecup kening kita. Padahal lanang podo lanang ya Pak. Rasa anggap wah ngeri itu tidak Pak ya. Iya, budaya kita begitu. Tapi kalau itu mohon maaf, tiba-tiba mahasiswa saya melu-melu ngono Pak. Kepethuk saya terus jenggot itu dilus-lus, bisa tak tempiling loh Pak. Iya, karena itu bukan budaya kita. Iya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, termasuk makan, minum. Ya, kalau itu kemudian budaya itu baik, ya dijalankan karena tidak ada masalah bagi kita untuk kemudian tidak melakukannya, ya lakukan. Insya Allah ya, kita menjadi maaf ya, tidak terasing dari budaya kita sendiri dengan alasan mengamalkan ajaran Islam. Supaya tidak dianggap ke wong aneh ya. Ya. Begitu Bapak Ibu. Termasuk nanti dalam hal pakaian, dalam makanan, dalam banyaklah dalam tradisi kebudayaan yang kemudian ada pada kita, dengan memahami 5 pokok qawaidul fiqhiyah dari al-umuru bima qasidiha, al-yaqin la yuzal bisyak, al-masyaqqah tajlibut taisir, kemudian al-darar yuzal, dan al-adatu muhakkamah, yang masing-masing itu kemudian ada penjelasan dan cabang-cabangnya. Kalau itu kemudian kita pahami dengan baik, itu insya Allah apa ya bahasa gampangnya, jadi orang Islam itu penak apa? Nggak repot, nggak bingung nggak ruwet, dan tidak menganggap agama sebagai beban. Enteng banget Pak.